Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra Jaya dari Katang Guru BK Inspirasi. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi dengan nama aplikasi BK Stebes. Salah satunya adalah aplikasi program bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk pembuatan program dengan cepat. Ini adalah untuk SMP. Bapak dan Ibu perlu mengenal bahwa program bimbingan dan konseling SMP dalam bentuk aplikasi ini adalah untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk pembuatan program dari asesmen, program bimbingan konseling, tahunan, semester, sampai pada pembuatan RPL. Baik Bapak dan Ibu, program ini kembangkan dengan berorientasi pada pendekatan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau dikenal dengan SKKPD. Nah, ini juga didasarkan pada Permen 111 dan POPBK. Jadi ini adalah panduannya yang kemudian sudah diperkaya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana menjalankannya Bapak dan Ibu? Kalau Bapak sudah memiliki aplikasinya, silakan ini nama sekolah yang benar. Apakah sudah sesuai dengan nama sekolahnya? Sudah itu silakan input data Bapak dan Ibu. Nah, silakan diisi ini adalah nama guru BK-nya atau konselornya, NIP-nya. Mohon diketik dengan memulai dengan NIP. Jadi bukan langsung NIP-nya, nomor NIP-nya, tapi NIP. Kemudian yang warna merah ini tolong diisi betul. Karena ini terkait pilihan aplikasi tingkatan kelas yang akan kita gunakan. Untuk SMP misalnya kelas 7, 8 atau 9, tergantung di mana kita bertugas. Nah, ini misalnya kelas 7, bisa juga kelas 8 angka Rumawi. Kemudian ini adalah nama kepala sekolah NIP, dan ini adalah data logo sekolah, silakan diisi. Kemudian tanggal pengisian laporan pembuatan program. Nah, sekarang sesudah itu Bapak dan Ibu mengisi di sini pemetaan peserta didik. Yang diisi di sini bukan jumlah siswa asuh, tetapi siswa atau peserta didik yang mengisi instrumen, karena instrumen akan diberikan nanti untuk asesmen. Kemudian kelebihan program ini adalah bahwa kita diasumsikan memiliki jam di kelas. Nah, karena itu pembuatan program disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Bapak dan Ibu bisa membuat di sini semester genap berapa pekan efektifnya, semester ganjil berapa. Nah, misalnya ganjil 18 rata-rata, genap 14. Silakan Bapak dan Ibu boleh rubah tergantung situasinya. Sesudah semua identitas ini diisi, untuk kembali ke menu utama silakan klik logo. Ini ada logo di atas Bapak dan Ibu, klik, maka akan kembali ke logo. Sekarang sesudah diinput data pokok, masuk ke asesmen. Bapak dan Ibu harus melakukan asesmen sehingga programnya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa. Ada dua yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ITP atau ATP. Nah, bagi yang menggunakan ITP dengan menganalisis dengan ATP, silakan mengisi di sini. Tapi bagi yang tidak memiliki ITP dan ATP, maka kami siapkan AKKPD, Asesmen Kebutuhan Kemandirian Peserta Didik. Kita coba dengan yang menggunakan ITP. Kalau menggunakan ITP, silakan di-print hasilnya dari ATP, kemudian diisi di sini dengan titik bukan koma. Misalnya ini 0,1. Nah, silakan diisi Bapak dan Ibu sampai 10. Ini untuk SMP 10, untuk SMA ada 11. Sekarang sesudah itu Bapak dan Ibu langsung masuk ke hasil pemetaan. Tetapi bagi yang tidak memiliki TP bisa menggunakan AKKPD. Ini ada instrumennya, silakan diarahkan ke sini kursornya, kemudian diklik. Nah, ini adalah instrumen. Ini di print, kemudian dibagikan ke siswa. Untuk SMP ada 30, untuk SMA ada 33. Memang ini adalah penyederhanaan saja, penyederhanaan. Biasanya yang sebelumnya itu aplikasinya adalah 60 untuk SMP dan 66 untuk SMA. Kali ini disederhanakan. Nah, sesudah di print disebarkan ke siswa, Bapak dan Ibu harus menginput data di sini. Nah, ini. Sekarang bagaimana caranya? Bapak dan Ibu mengetik namanya siswa, kemudian kelas.
Jadi kalau ada menggunakan kelas 7A misalnya cukup 71, 7B berarti 72 dan seterusnya. Sekarang caranya ini diarahkan ke sini, misalnya ini nomor 1 atas nama Kardi, memilih ya. Kalau tidak, diabaikan saja Bapak dan Ibu. Kita coba ya Bapak dan Ibu, ini contohnya. Kita coba. Nah, selain diklik di sini bisa juga Bapak dan Ibu copy. Kita coba cepat ya. Supaya ini cepat. Oke. Ini delete boleh. Nah, sekarang kita coba Bapak dan Ibu, tadi kita isi jumlah siswa 5 ya, 5. Oke, kita cek. Sekarang sudah di input data, tidak usah di print Bapak dan Ibu. Nah, ini yang warna coklat ini tidak usah kalau tidak dibutuhkan, cukup yang warna kuning saja di print. Sekarang kita melihat hasil asesmennya. Nah, ini hasil asesmen sudah Bapak dan Ibu ya, kelihatan bahwa misalnya SKKPD pertama perilaku religius, mengenal arti tujuan ibadah, itu skornya 360. Nah, ini kelihatan dibutuhkan. Kemudian ini juga dibutuhkan, ini kurang dibutuhkan. Nah, ini adalah hasil analisa, ini di print sebagai bukti hasil asesmen Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sesudah hasil analisis ini di print, sekarang Bapak dan Ibu bisa melihat profil individu. Nah, profil individunya hanya mengetik nama siswanya, nomor siswanya tadi di depan yang waktu di input akan kelihatan ini. Ini menggambarkan masalah dan kebutuhan siswa, misalnya ini nomor 1 berarti hidup landasan hidup religius, nomor 7 berarti pengembangan pribadi. Inilah permasalahan dan kebutuhan siswa yang tidak dibutuhkan, berarti nomor 3 kematangan emosi. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, sekarang yang penting ini profil kelompok. Nah, untuk profil kelompok ini harus di print Bapak dan Ibu. Ini bukti grafik hasil asesmen. Nah, kita lihat yang paling dibutuhkan siswa untuk yang kita asesmen secara keseluruhan yaitu nomor 7 pengembangan pribadi. Ini yang paling dibutuhkan. Nomor 5 tanggung jawab sosial. Nah, ini di print sebagai bukti visi. Selanjutnya profil kelas juga boleh. Kemudian profil 4 bidang. Ini sebaiknya di print bahwa yang paling bermasalah dan dibutuhkan siswa adalah 4, berarti bidang karir. Baik, selanjutnya sesudah itu ada sampul disiapkan, silakan boleh juga membuat sendiri. Nah, sudah selesai asesmen dalam waktu singkat, yang lama hanya menginput. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang butuh silabus, ini bukan silabus Bapak dan Ibu, ini adalah standar kompetensi kemandirian peserta didik. Kali ini tidak dibutuhkan lagi ada silabus untuk BK, cukup ini diperlihatkan sebagai standar kompetensi kemandirian peserta didik. Kemudian yang harus dilakukan ini penting adalah pemetaan materi. Nah, sekarang di sini dimulai Bapak dan Ibu. Bagi yang menggunakan ITP ini boleh disembunyikan. Klik ini sehingga kita fokus menganalisa pembuatan program bagi yang menggunakan ITP. Tapi yang bagi menggunakan AKKPD, maka ini coba disembunyikan saja. Nah, sekarang kita fokus menganalisis di sini. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini dibutuhkan. Nah, Bapak dan Ibu, tergantung observasinya Bapak dan Ibu, di sini ada materi yang disiapkan. Silakan yang mana misalnya. Nah, misalnya ini dibutuhkan. Nah, lihat dulu yang sangat dibutuhkan. Kita lihat yang sangat dibutuhkan, kira-kira ada tidak? Nah, ini ada sangat dibutuhkan. Nah, karena sangat dibutuhkan, kita coba buat di semester ganjil. Seperti itu. Nah, boleh juga Bapak dan Ibu, terserah nanti. Kalau ini misalnya di semester ganjil, nah ini dibuat di semester genap. Nah, kelihatan di sini ini SKKPD-nya, tataran tujuannya, pengenalan, akomodasi tindakan, skor, interpretasinya, pengembangan materinya Bapak dan Ibu. Ini jumlah pertemuan dan ini saja yang diselesaikan untuk membuat program. Nah, sesudah semua diklik seperti ini Bapak dan Ibu, lihat di bagian bawah. Nah, ini
Ini ternyata kita memilih lebih. Berarti kalau begitu harus dikurangi semester ganjil. Sementara untuk semester kita lanjutkan yang akan kita kerjakan selanjutnya setelah pemetaan materi adalah pembuatan program tahunan. Silahkan diklik program tahunan. Nah, di sini ada disiapkan program tahunannya Bapak dan Ibu. Ini bisa diedit, ditambah atau dikurangi, diperbaiki kalimatnya. Hanya contoh Bapak dan Ibu. Yang Bapak dan Ibu perhatikan di sini adalah ini hasil analisis asesmen kebutuhan. Nah, bagi yang menggunakan KKPD silahkan ini ditampilkan. Nih. Tapi bagi yang menggunakan ITP ini yang ditampilkan, yang ini disembunyikan saja. Cukup di blok begini. Nah, kemudian disembunyikan. Ini bagi yang menggunakan ITP yang ini. Kalau yang menggunakan tadi KKPD ini ditampilkan, yang ini di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini silakan diedit program tahunannya. Sesudah itu di print Bapak dan Ibu. Kemudian sudah program tahunan, kita membuat rencana tahunan, rencana kegiatan operasional tahunan. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan di sini kegiatannya adalah persiapan. Sini ada nomor kompetensi kemandirian SKKPD, kemudian rumusan kompetensi tujuan layanan. Bidang ada komponen strategi, sasaran, materi, metode, evaluasi dan jadwal kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, di sini ada persiapan dan pelaksanaan. Nah, lihat di sini kelihatan ada ini tidak diprogram. Nah, ini tidak bagus kalau di print Bapak dan Ibu, ya. Nah, caranya untuk menghilangkan ini adalah di sudut kanan ini Bapak dan Ibu tanda panah klik, kemudian centangnya ini diklik, dihilangkan, kemudian centang 1, maka oke. Klik oke. Nah, sekarang sudah kelihatan Bapak dan Ibu, tetapi di sini masih ada yang tidak bagus, sel dan kolomnya mungkin, silakan ditarik-tarik ke bawah begini sehingga bagus. Sesudah semua bagus, mau edit juga warnanya ganti boleh. Itu Bapak dan Ibu sudah selesai. Sudah selesai, silakan di print Bapak dan Ibu. Sudah selesai program tahunan, kemudian rencana tahunan, kemudian jadwal kegiatan. Ini ada, silakan disesuaikan dengan waktunya, boleh diatur di sini. Kemudian sesudah itu kita membuat program semester, yaitu program semester ganjil dan program semester genap. Program semester ganjil Bapak dan Ibu sama tadi caranya. Dibuka ini, kemudian dilihat di sini ada yang tertindis. Tidak kelihatan tulisannya, diatur saja. Kemudian ada tidak diprogram. Nah, ini supaya tidak kelihatan, klik di sini, hilangkan centangnya, kemudian centang 1 baru oke. Nah, ini sudah tersusun, tinggal mengatur supaya bagus kelihatan. Ini. Sudah itu, silakan program ini di print. Kembali ke menu. Nah, ini program semester genap juga ada. Dan di sini ada sampul. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu program tahunan dan semester ganjil dan genap. Kemudian selesai asesmen. Berarti langkah selanjutnya adalah pembuatan rencana harian atau rencana pelaksanaan layanan RPL. Nah, silakan pilih di sini RPL-nya. Banyak RPL di sini Bapak dan Ibu sudah ada. Sekarang kita coba bimbingan klasikal. Nah, Bapak dan Ibu, RPL ini adalah RPL 1 halaman cukup. Jadi bukan 1 halaman, tapi 1 halaman cukup, boleh lebih Bapak dan Ibu. Nah, perhatikan di sini ada 2 model. Ini model 1, ini model 2. Silakan terserah yang mana sesuai selera, yang mana kita yang gunakan, tapi jangan gunakan dua-dua, cukup 1 saja Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak dan Ibu? RPL ini sudah coach Bapak dan Ibu. Kelihatan dari tujuannya ini. Nah, perhatikan RPL ini di topiknya, misalnya 1 topik ada 3 tema. Dan RPL ini disiapkan untuk 3 kali pertemuan. Jadi 1 RPL itu untuk 3 kali pertemuan. Makanya Bapak dan Ibu boleh membagi untuk tema 1 ini untuk pertemuan pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Itu Bapak dan Ibu. Ini pertemuan 1 kegiatannya.
Kemudian ini pertemuan kedua, pertemuan ketiga, berarti 3 kali pertemuan. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Sekarang pilih materi dan tema. Dilihat di sini Bapak dan Ibu, semester ganjil itu makna dan tujuan ibadah. Berarti kita klik nomor 1. Nah, ini sudah sesuai. Di sini sudah ada SKKPD-nya, landasan hidup religius, kemudian tujuan umumnya ini rumusan kompetensi Bapak dan Ibu, pengenalan akomodasi tindakan. Kemudian ada tujuan khususnya, indikator pencapaian kompetensi. Ini sudah hots Bapak dan Ibu, sudah sesuai dengan KKO. Ini ada kodenya C4 untuk SMP, untuk SMA C5 dan SMK. A3 untuk ini sikap, dan ini adalah tindakan atau perilaku P3 untuk SMA P4 dan A4. Nah, ini sudah ada. Nah, begitu pula kalau Bapak dan Ibu, kedua ini kan tidak di program, ketiga tidak, berarti keempat di program. Silakan diklik di sini. Nah, ini sudah ada nilai-nilai keimanan. Jadi tergantung sini Bapak dan Ibu. Kita coba dengan yang keempat ini. Sekarang kita lihat ini kegiatan awal, kemudian kegiatan inti Bapak dan Ibu. Nah, kegiatan inti ini misalnya ini adalah bermain perang. Nah, Bapak dan Ibu ingin menggunakan di sini, disiapkan untuk strateginya, yaitu ada 4 yang utama, itu experiential learning, self interaction, Socrates, dan bimbingan kelompok di RP nanti. Nah, untuk experiential learning ada 5 metode teknik yang bisa digunakan. Seperti tadi ini sesi utama, kalau menggunakan ini memperlihatkan video atau cerita, berarti analisa kasus, berarti kita klik nomor 4. Nah, sekarang Bapak dan Ibu lihat di sini, berarti ini analisa kasus video. Ini langkah-langkah kegiatannya. Nah, ini adalah nama media yang akan digunakan. Nah, kalau ingin menggantinya, kebetulan ada media yang lain melalui link di YouTube, silakan klik di sini. Nah, sisa dilihat ini, misalnya ini materinya keempat tadi, berarti ini diganti. Silakan diklik di sini, ganti saja. Ini misalnya link www. Silakan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, ini sudah ada Bapak. Nah, ini kalau mau Bapak dan Ibu ada kata-kata kalimat yang kurang tepat di sini atau ingin ditambah dan dikurangi, boleh juga di sini diedit di sini. Nah, Bapak sisa melihat Bapak dan Ibu sintaknya apa, metodenya atau tekniknya apa, kemudian ini silahkan diedit. Nah, ini sudah disiapkan untuk Bapak dan Ibu menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Bapak dan Ibu. Sesudah itu silahkan diatur. Warnanya bisa diubah Bapak dan Ibu. Ini dibuat bagus, kemudian di print. Sudah selesai RPL Bapak dan Ibu untuk bimbingan klasikal. Ini biasanya hanya sekitar 30 menit untuk 1 tahun sudah selesai. Sekarang kita memilih lagi RPL bimbingan lintas kelas atau bimbingan kelompok atau konseling kelompok atau konseling individu. Kita sisa klik, kemudian ini sudah disiapkan, silakan dilengkapi Bapak dan Ibu. Nah, sampul juga sudah ada, silakan digunakan. Demikian aplikasi program bimbingan dan konseling dari aplikasi BK Syllabus, persembahan dari kami, Ikatan Guru BK Inspiratif. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Silakan di-like di channel YouTube kami. Bagi yang ingin menggunakan tetapi belum memilikinya Bapak dan Ibu, silakan hubungi kontak di sini. Ini kontak person melalui WA. Silakan Bapak dan Ibu hubungi sehingga bisa kami bantu untuk mendapatkan aplikasi ini. Atau meminta di grup WA GBKI. Bapak dan Ibu. Demikian persembahan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.